Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak ada ungkapan yang paling afdal, yang paling istimewa kita ucapkan, kita haturkan pada kesempatan ini kecuali rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sampai hari ini bapak-bapak sekalian, sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang, masih menitipkan kepada kita kesehatan, sampai kepada nikmat iman. Tentu banyak saudara-saudara kita di luar sana mungkin tadi pagi mengatakan, insya Allah melok kak matul mak jumaku songkor reca. Tapi apa yang terjadi? Mungkin jam 10 tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin tadi pagi ada saudara kita di luar sana yang ingin sekali juga berumat seperti kita, tapi mungkin lagi terganggu sakitnya tiba-tiba, atau mungkin dia tertidur dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang di tempat yang penuh barakah ini. Kemudian yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita istiqomah, berusaha istiqomah untuk kita kirimkan kepada baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua untuk diberi keberkahan. Sampai-sampai di akhir hayat beliau tidak pernah sekalipun dia menyebut khusus keluarganya. Beliau tidak pernah menyebut khusus istrinya, cucu-cucunya, atau sahabatnya. Akan tetapi Nabi senantiasa mengingat kita, ummati, ummati, wahai Jibril, bagaimana nanti keadaan umatku ketika saya sudah meninggalkan dunia ini, saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana nanti umatku ke belakang, apakah nantinya mereka semua akan masuk surga? Bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah tanda cintanya Rasulullah, melebihi tanda cintanya kepada keluarganya sendiri. Maka tidak salah kita membalas cinta itu
dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih beberapa hari yang datang akan datang seorang tamu yang sangat agung, tamu yang sangat istimewa, tamu yang spesial untuk kita umatnya Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, Rajab syahrullah, Syahban syahri, Ramadan syahru ummati, kata Nabi. Rajab itu adalah bulannya Allah, maka perbanyaklah minta pengampunan kepada Allah. Syahban adalah syahri, bulanku, kata Nabi, maka perbanyaklah salawatmu. Ramadan, inilah bulan kita umatnya Rasulullah, satu-satunya umat yang dikasih khusus bulan istimewa, yaitu umatnya Rasulullah kita semua. Untuk apa bulan Ramadan ini? Umatnya Rasulullah adalah umat yang paling pendek umurnya. Umatnya Rasulullah adalah umat yang paling kecil orangnya, yang paling lemah imannya. Makanya Rasulullah SAW meminta keberkahan, maka diturunkanlah, dikasihlah bulan istimewa Ramadan sebagai tempat umatnya Rasulullah mohon ampun selama 11 bulan lamanya. Banyak maksiat, banyak dosa, banyak khilaf, maka gunakanlah bulan Ramadan yang akan datang nanti ini untuk meminta ampun kepada Allah. Makanya siapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan itu, ya. Minimal apa persiapan terbaik untuk menghadapi Ramadan? Tamu terbaik yang pertama adalah jasmani kita, kesehatan kita. Kenapa? Banyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu yang perlu kita tingkatkan, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Tafa mega-mega ni ibadah yang tadinya mungkin kalau setiap hari hanya membaca 2-3 ayat, 10 ayat membaca Al-Quran, maka bulan suci Ramadan Pak mega-mega nih tambah-tambah nih. Kenapa? Karena di situ dilipat gandakan oleh Allah khusus untuk kita. Yang mungkin tadinya kita hanya salat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, tambah-tambah nih matut. Banyak nanti itu masjid. Kenapa ramai di situ? Oh, Ustaz koro mega poji mage arro rakang kukuruna sekoro ada 20 rakang, ya. Mestinya tidak usah dijadikan persoalan. Yeku mega ivega mega to tawata, ya. Banyak kita lakukan karena memang makanya kita persiapkan jasmani kita tomataki. Nah sebab tacicam misi tahu, kita tidak tahu, mungkin di sana dulu angka saudara tak ada keluarga tak, kita sama-sama tarwi dulu tahun yang lalu, tapi mungkin dia ini gak makuk. Makanya lakukan yang terbaik pada bulan ini. Nah sebab dia ini risa apakah Ramadan yang akan datang kita masih sampai atau tidak. Makanya tambah-tambah ini ibadata, tambah-tambah ini sempajata, tarwita kita selalu aktif, baca Al-Quran kita aktif, dan sebagainya. Karena inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena di situ dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapan terbaik. Apa itu rohani kita? Iya. Atita atau mataki. Kita menghadapi namanya bulan suci, maka bersihkanlah hati kita. Karena di hati ini
Di pinggir-pinggir hati kita ini ada banyak penyakit di situ. Engkani lasa sereati, engkani pediati, engkani sombongi, engkani keangkuhangi. Semuanya mengelilingi hati kita. Kalau dibiarkan masuk di dalam hati kita, ayana itu nawadi maka solah. Makanya menghadapi bulan suci Ramadan ini, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka bersihkan itu semua. Berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mudah memaafkan orang lain. Hilangkan rasa angkuh sombong di dalam diri kita yang mungkin selama ini kita merasa tosogi kak, yang mungkin selama ini merasa saya sukses, saya pejabat, sehingga kita menganggap enteng orang-orang di sekitar kita yang hanya mungkin orang biasa. Singkirkan semua itu. Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah, wahai Musa, saya mengundang kamu ke Bukit Turzina. Tapi sebelum kamu naik ke Bukit Turzina, carikan saya satu makhluk yang kira-kira kamu melihat bahwa makhluk kamu lebih mulia daripada makhluk itu, kamu lebih baik daripada makhluk itu. Maka Musa kemudian mengiyakan, menyepakati, baik ya Allah, sebelum saya ke Bukit Turzina, saya akan keliling mencari makhluk ciptaanmu yang saya anggap diri saya lebih baik darinya. Masa apa nih roh? Nata apa saya ini tataci di cedi tawe. Engkau ni tatu salah-salah. Maka Nabi Musa ia nak apa ni? Tapi mak pikir si maka dai. Engkau tu kelebihan nai. Dia punya kelebihan, saya tidak punya. Masing-masing ada orang kelebihannya, ada kekurangannya. Makanya dia tinggalkan orang itu, dia keliling-keliling pasar, dia tidak menemukan apa-apa. Terakhir dia mendapatkan anjing runtuh asu malasa sukipan ni maga di pokona macam melanda ni hero. Maka Nabi Musa yena na ren ni Rasul. Tapi di tengah perjalanan gilmi ta ya Rasul, maka dah na Yesus itu si kelebihan na Yesus makan cafari mauna 1-2 kilo ke depan dia bisa tahu bahwa di sana ada begini. Iya dia pun na yero tahu ke kelebihan dia na wadi na pesan, sehingga dia keliling tidak ada nada apa naik ke Bukit Turzina. Ya Allah, saya sudah datang ke Pungalala Kunlatala. Mana makhluk yang engkau janjikan? Mana makhluk yang saya suruhkan untuk kau bawa untuk menghadap saya? Kemudian Nabi Musa, ya Allah, saya gagal. Saya tidak mendapatkan satu pun makhlukmu yang saya merasa lebih baik darinya. Akan apa pun Allah, wahai Musa, seandainya engkau cik di renremai mualam menrek kue, maka pada detik ini saya hapus namamu di dataran nama-nama nabi-nabiku. Hapus dia semua, mencorek semua. Seandainya memang kamu renremai, coba apa maknanya teman-teman bahwa di sisa-sisa tunayading yang enggak ente pada tarufatau. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah ada kemuliaan, ada kelebihan yang dia miliki. Apalagi sesama manusia. Dene wadiki situnai hanya karena persoalan perbedaan di dalam bermasyarakat, hanya karena persoalan pangkat, hanya karena persoalan ilmu yang kita miliki. Karena inilah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Dosa pertama yang dilaknat oleh Allah adalah keangkuhan, kesombongan. Nigayro makhluk yang bernama Azazil. Igaro Azazil asat tongat-tongan na iblis sebelum dia dilaknat oleh Allah. Kalau dilihat ibadahnya Azazil, malaikat pun takjub kagum kepadanya atas segala apa yang dia peroleh, derajat yang diperoleh oleh Allah. Mengaku malaikat tapi apa yang terjadi di detik-detik ketika Allah Subhanahu mengatakan saya ingin menciptakan satu makhluk namanya manusia,
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya ingin menciptakan satu khalifah di muka bumi ini. Dena melo isuruh sujud hormati itu Adam, dena melo aga na pau iya nasa ipanca jika foler ya fi khalaqatan min nar, sedang kalian nasi pancaji di tanah kebonge. Saya mulia dibanding dengan dia ya Allah, masa lo kak sujud, masa lo kak hormati? Maka disitulah Allah mengatakan, saya yang suruh kamu wahai Azazil, maka dia saya namuah tegari. Kenapa? Sudah ada titik-titik kesombongan di dalam dirinya. Maka dilaknatlah Azazil, dicungkil dari surga, dikeluarkan dari surga, diganti namanya iblis. Apa yang dia lakukan cuma satu, di bawah atas salana iblis, ya dari itu keangkuhan, kesombongan. Jadi si boleh-boleh tak ya roku mubah ya roh ya sange kesombongan magatiki malai sapu rota nasabah memang kesombongan. Semua manusia punya potensi untuk angkuh. Ada potensi untuk angkuh manusia itu, tapi aku menrero magatiki sapu la yadkhulul jannah, dena tama suruga nasa nabi taniga ya roh yang ada setitik saja kesombongan di dalam dirinya. Makanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk mengasah diri kita, untuk menghilangkan rasa-rasa penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Bone ini banyak kita punya perbedaan. Dalam beragama kita berbeda, mengamalkan amal-amal keagamaan kita banyak perbedaan. Jangan jadikan sebuah perbedaan itu kemudian kita terpecah belah. Ya. Coba kita ramu rantai satu perbedaan itu. Coba dulu NU Muhammadiyah bisa sampai hari ini bisa bersanding dengan baik. Kenapa? Tidak saling mencelah. Paliku kunuki kusubui Allahu Akbar angkunu Allahumma dina angkadena kunu paling maka dari sadena oh Muhammadiyah. Tapi apakah kita mencela? Tidak. Sehingga bisa berdampingan sampai hari ini. Silakan, selama ada tuntunannya, selama ada dalilnya, selama ada pegangannya, silahkan untuk melakukan. Tidak usah kita saling mencela, karena masing-masing punya guru, masing-masing punya pegangan. Yang itu mapaku tuh nasabak lengi boe ibaca, yaku sama-sama menghargai, nggak masalah. Maka ini harus kita jaga di Kabupaten Bone ini. Saya kira inilah yang sama-sama yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada keberkahan menghadapi bulan suci Ramadan ini. Kita sambut keberkahan itu dengan banyak-banyak berzikir, dengan banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita. Dengan pasca pemilu ini tentu ada gesekan-gesekan, maka dengan bulan suci Ramadan itu kita hilangkan semua itu, kita kembali merajut persaudaraan yang tadinya mungkin ada pecah. Silakan bersatu kembali dengan berkah bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.